Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung kembali di channel Syamtuk. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat walafiat ya. Kali ini saya mau mereviewkan mikrotik yang saya gunakan. Oke teman-teman, sebenarnya sudah pernah saya reviewkan, tapi mungkin kurang jelas dan kurang maksimal lah seperti apa topologi jaringan yang saya gunakan di jaringan internet yang saya miliki. Jadi yang penasaran seperti apa, silakan simak video ini sampai habis. Bagi teman-teman yang baru bergabung, mohon dukungannya dengan cara klik tombol like kemudian subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Oke, saya konekkan dulu ke sebuah wifi. Kemudian akan saya remote mikrotik yang saya gunakan ya. Saya login dulu menggunakan akun admin aja, admin. Kemudian saya login. Oke, ini sudah terkoneksi ya dengan jaringan yang saya gunakan. Saya memberikan nama di jaringan internet yang saya miliki basmalah.hotspot gitu ya. Kita minimize ya. Kemudian kita buka Winbox ya teman-teman ya. Jadi kapan hari itu banyak yang DM tanya bagaimana kinerja dari sebuah mikrotik PC. Jadi saya sudah berkisar hampir 3 tahun ya menggunakan mikrotik PC. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada kendala. Ada sih, sekalipun ada kendala itu bukan terletak pada mikrotiknya, melainkan di sebuah access point ataupun router yang saya gunakan. Oke, saya buka dulu mikrotiknya ya. Kita remote dulu mikrotik yang saya gunakan. Saya mau menggunakan Winbox 2.2 teman-teman ya. Karena kalau kita remote menggunakan Winbox di atasnya 2.2 bahkan ketiga, itu tidak bisa ya kalau bagi mikrotik PC. Listen kemana barusan? Desktop, send to desktop. Oke. Ini Winbox-nya ya. Kita buka. Kemudian kita lihat dulu ini ya. Saya mendapatkan IP 50.50.50.1 ya. Seperti ini. Kemudian langsung kita connect. Kebetulan sudah saya isi password. Kita connect ya. Oke. Di sini mikrotik yang saya gunakan ini mikrotik PC teman-teman ya. Ini mikrotik PC. Jadi bagi teman-teman bahkan yang mendistribusikan sebuah koneksi wifi atau jaringan internetnya ke rumah-rumah ataupun yang lain yang dikenal dengan istilah RT RW net, kalau saya pribadi mending menggunakan mikrotik PC ya. Hanya konsumsi listriknya yang lumayan agak banyak. Untuk masalah kestabilan dan overload dari CPU-nya itu memang jauh berbeda ya. Kita cek ya. Saya masuk di quiz. Apa bacaannya nih ya, gitulah. QoS ya. Kita masuk di sini. Untuk posisi sekarang, koneksi yang terkoneksi di jaringan yang saya gunakan itu berjumlah 84 ya. Itu plus VLAN ya teman-teman ya. Ini. Sedangkan overloadnya masih bertahan 10 sampai 18% gitu ya. Tapi yang itu sampai 20, tapi hanya beberapa detik aja ketika ada koneksi yang baru gitu ya. Ketika muncul 0 seperti ini ada koneksi baru gitu ya. Jadi hanya bertahan 10 sampai 20 gitu aja ya. Tapi tidak sampai sih. Itu kelebihannya, keuntungan menggunakan mikrotik PC. Jadi mikrotik PC itu sangat bermanfaat sih. Pertama mengatasi overload, kemudian bisa menampung banyak klien. Selanjutnya bisa menampung banyak voucheran ya. Karena jaringan yang topologi yang saya gunakan, saya menggabung teman-teman ya, menggabung di antara beberapa IP. Buktinya di sini IP-nya macam-macam ya. Ada yang 192.168.100.59 ya. Di bawahnya lagi ada juga IP yang 192.168.10.2. Di bawahnya ada IP lagi 30.30.30.27. Kemudian di bawahnya ada 20 ya. IP 20.20.20.10. Kemudian di bawahnya ada beda lagi IP-nya 192.168.12.32. Seperti itu ya. Kita lihat ya. Kita masuk di interface. Kita maximize. Ini seperti ini. Posisi interface yang saya gunakan, saya menggunakan
berapa? 2 LAN card ya. LAN card eksternal yang saya gunakan 2 ya. Ini ya, ini PCI teman-teman ya. Sama-sama menggunakan LAN card. Ini LAN cardnya yang bentuknya panjang Mas ya, yang LAN card lawas. Kemudian yang paling atas saya kasih nama keterangan onboard. Ini bawaannya mainboardnya ya. Bawaan mainboard dari PC yang saya gunakan. Tapi kapan hari pernah saya gunakan, tapi sekarang sudah saya tidak memfungsikan kembali karena kenapa ya? Gak apa-apa sih, tapi karena mungkin ini sebagai cadangan aja gitu ya. Kapan hari pernah saya gunakan sebagai sumber internetnya saya melalui onboard, kemudian untuk distribusinya saya menggunakan LAN 1 sama LAN 2 gitu ya. Kemudian saya berganti lagi ke topologi yang lain. Jadi yang saya gunakan hanya 2 LAN card. LAN card pertama dijadikan sebagai sumber internet di Mikrotik PC yang saya gunakan. Kemudian LAN card yang kedua saya gunakan sebagai mode hotspot gitu ya. Artinya sebagai pendistribusian. Di situ ada 2 topologi teman-teman ya. Ada yang menggunakan mode voucher, kemudian ada yang menggunakan PPPoE gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Mikrotik PC yang saya gunakan seperti itu. Memang gimana ya? Jadi tapi yang saya tarik kabel dari server yang saya miliki, bukan server siapa ya? Sumber internet lah, pusat internet yang saya miliki. Karena kalau dibilang server kan kesannya kan wah banget ya. Padahal punya saya hanya receh-receh aja untuk servernya. Jadi seperti ini. Ini saya tarik hanya menggunakan kabel fiber yang one core teman-teman ya, 1 core saja. Kemudian di dalam 1 core itu saya jadikan 2 mode, bisa menggunakan mode hotspot, kemudian saya jadikan juga mode PPPoE gitu ya teman-teman ya. Ini untuk apa? Untuk di interface yang saya gunakan. Seperti ini. Di Ether 3 ada PPPoE di sini. Kemudian ada juga yang menggunakan VLAN ya. Saya menggunakan sebuah switch dari output dari Ether 3, Ether distribusian dari Ether 3 saya masukkan kembali ke sebuah switch, yaitu switch manageable ya, pastinya switch manageable. Kalau kapan hari pernah saya gunakan sebuah router bekas sebagai mode switch manageable, tapi kurang maksimal ya, namanya juga router. Jadi saya belikan sebuah switch manageable yang berisi 8 port ya teman-teman ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini totalnya 8 port. Port pertama digunakan sebagai sumber internet yang dari Ether 3. Kemudian yang 2 sampai ke 7 saya bisa lagi menjadikan sebuah VLAN gitu ya. Seperti ini untuk topologi yang saya gunakan. Jadi di setiap switch ini, di setiap switch VLAN ini bisa juga membawa sebuah apa? Mode PPPoE gitu ya teman-teman ya. Jadi Mikrotik PC ini sekalipun mempunyai 2 LAN card saja, sebenarnya ada sih yang 1 LAN card berisi 4 atau berisi 2 gitu ya. Ada sih, ada yang berisi seperti itu, tapi kan harganya juga lumayan mahal ya. Kebetulan ini kan Mikrotiknya sudah lawas dan saya bikinnya juga ala kadarnya, semuanya dari barang-barang rongsok gitu ya. Oke teman-teman ya. Seperti ini kondisi interface yang saya gunakan. Kemudian kita lihat result ya. Kita masuk di sistem, kita masuk di result. Kita lihat ya. Kita lihat CPU-nya. Seperti ini. Uptime-nya sudah 14 jam teman-teman ya. 14 jam 50 menit 13 second gitu ya. Kemudian ini ya time-nya ya. Jadi untuk Mikrotik PC yang saya gunakan, saya setting reboot otomatis 24 jam gitu ya teman-teman ya. Jadi PC yang saya gunakan runtime-nya itu non-stop ya, non-stop. Hanya dia nanti saya setting jadwal untuk nge-restart Mikrotik itu pada jam 5.30 pagi. Jadi ketika jam 5.30 pagi koneksi internet saya terputus sebentar, kemudian Mikrotiknya akan nge-reboot, kemudian kembali gitu ya teman-teman ya. Memang tidak pernah saya matikan, tidak pernah saya matikan. Nanti kalau sempat akan saya videokan juga kayak apa dalamannya. Dalamannya sangat standar banget, bahkan di bawah standar ya. Cooling fan-nya tidak ada gitu ya. Hanya sebagai ya bentuknya seperti itu aja sudah, sebagaimana PC-PC biasa, PC-PC bekas biasa. Oke. Untuk free memory saya menggunakan 1 GB ya. Teman-teman bisa lihat sendiri total memori di sini 1001,9 MB gitu ya. Artinya saya menggunakan
short memory, menggunakan RAM yang saya gunakan di PC Mikrotik yang saya miliki itu hanya berkapasitas 1 GB teman-teman ya, 1 GB. Kemudian CPU-nya saya menggunakan Intel. Untuk prosesornya saya menggunakan Intel. Kemudian CPU core-nya ada 2, berarti di sini dual core ya. Untuk CPU frekuensi di sini 1595 MHz. CPU load-nya ini ya, kelihatan banget. Paling tinggi barusan 25%. Kemudian free HDD space, saya menggunakan hard disk yang berkapasitas 200 GB. Ya ini ya. Di sini totalnya kan 192,2 GB ya. Jadi yang saya gunakan kapasitas sebenarnya yaitu 200 GB. Karena saya menggunakan hard disknya laptop ini ya teman-teman ya. Tidak menggunakan SSD ataupun hard disk yang biasa yang digunakan sebagai hard disknya PC, bukan. Tapi di PC Mikrotik yang saya gunakan menggunakan hard disk laptop, itu pun bekas gitu ya teman-teman ya. Oke, seperti ini koneksi jaringan yang saya miliki. Jadi interface-nya saya dari satu input kemudian satu output, di bawah-bawahnya kemudian bercabang-cabang gitu ya. Tapi bisa membawa beberapa IP yang berbeda-beda. Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada problem ya, tidak ada problem di masalah Mikrotik ini sejauh ini. Hanya seandainya kita tidak ada problem, itu pun bukan terjadi pada Mikrotik, melainkan berada di router yang saya pakai atau access point yang saya gunakan. Seperti ini Mikrotik yang saya gunakan. Kemudian untuk klien yang saya miliki seperti ini. Ini hanya jaringan biasa ya. Di bawah ini yang mode rumahan. Karena saya tawarkan 2 mode ya. Rumahan yang minta mode voucher boleh, ataupun rumahan yang langsung menggunakan PPPoE boleh gitu ya teman-teman ya. Artinya servis utama yang saya miliki, artinya bisa memilih mereka-mereka yang mau numpang internet ke saya boleh memilih mode rumahan, boleh artinya menggunakan mode wifi biasa yang hanya password biasa seperti halnya bawaan IndiHome, atau mereka-mereka juga bisa mode voucheran, artinya mereka-mereka seandainya mau jual voucher juga bisa ya teman-teman ya. Itu pun tidak modal apa-apa karena IP yang ditransferkan atau didistribusikan ke tempat yang mau jual voucher adalah dari Mikrotik yang saya miliki. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Itu sekedar informasi ya, informasi Mikrotik PC yang saya miliki atau yang saya gunakan sampai sekarang ya. Jadi seandainya teman-teman itu juga ingin membangun sebuah Mikrotik PC, silakan sharing di kolom komentar, atau ada pertanyaan kita sharing di kolom komentar ya, atau juga boleh follow Instagram saya sebagaimana di link deskripsi video ini ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa klik tombol like kemudian subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.